Sunullah segera berkata pada dervis, ada hal penting tentang Mufti Effendi. Mendengar nama Mufti, raja pun berhenti. Ia mendengarkan Sunullah. Sunullah berkata, maafkan atas keberanianku, tapi kamu harus mengetahuinya. Syekh Islam Effendi tidak memberikan fatwa itu ke tanganmu dengan kebebasannya. Raja pun terdiam mendengar informasi itu. Anastasia kini berhadapan dengan Handan Sultan. Anastasia bertanya, siapa kalian? Mengapa aku di sini? Apakah aku telah membuat kejahatan? Jadi Anastasia ini belum pernah bertemu dengan Handan Sultan ya. Valide Sultan'ın huzurunda. Dudu pun berbicara, diamlah, kamu sekarang di hadapan Valide Sultan. Anastasia pun bertanya, berapa banyak Valide Sultan di istana ini? Pelayan Handan pun berkata, hanya ada satu, hanya ibu dari Sultan Ahmed, yaitu Handan Sultan. Mendengar penjelasan itu, Anastasia pun berkata, jadi kamu adalah ibu dari Sultan Ahmed. Demek siz Ahmet'in annesi. Handan yang mendengar jawaban Anastasia, kemudian berkata, siapa dirimu yang berani mengucapkan nama Sultan Dunia? Kamu dibawa kemari karena sebuah perintah, bukan berarti menganggap dirimu lebih superior dari wanita lain. Mendengar reaksi dari Handan Sultan, Anastasia pun menjadi diam. Beda banget ya perlakuan Handan Sultan dan Safiyah Sultan ke Anastasia. Safiyah Sultan jauh lemah lembut kalau berbicara ke Anastasia, tapi kalau Handan Sultan sepertinya menjaga jarak. Dudu. Handan kemudian berkata pada Dudu, Dudu, aku hanya mau melihat wanita ini karena putraku tertarik padanya. Tapi nampaknya dia belum membuat peningkatan. Dia sangat naif, akan butuh waktu bertahun-tahun mengetahui tata krama. Handan pun kemudian menyuruh pelayannya untuk membawa Anastasia keluar dari ruangannya. Setelah Anastasia keluar, Handan berkata pada Dudu untuk menyiapkan Mahfirus lagi. Mahfiruz'u hazır edin siz gene. Katakan pada Mahfirus untuk menunjukkan apa yang ia miliki. Dudu pun Emredersiniz. menurut. Di tempat lain, Raja Ahmed pun tiba di kediaman Syekh Al-Islam atau Mufti Effendi. Mufti berkata, maafkan aku karena tidak tahu akan kedatanganmu. Raja pun menjawab, lalu apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu aku akan datang? Apakah kamu akan memberikan informasi pada Safiyah Sultan? Aku tahu apa yang kamu lalui dalam pikiranmu. Gördünüz diye padişahtan saymaz mısınız? Tidakkah kamu menghitungku sebagai raja hanya karena aku masih muda? Mufti menjawab, tidak, aku tidak mungkin melakukannya. Memangnya siapa diriku? Kimin haddine? Dervis pun berkata, jika demikian, bagaimana bisa kamu berani menentang keinginan raja? Mufti kemudian menjawab, jaga ucapanmu Dervis ah. Aku wajib mengambil keputusan sesuai syariah, dan ulama juga setuju dengan keputusanku. Rajaku, kamu belum memiliki anak. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi pada negara selanjutnya? Raja pun menjawab, raja adalah negara itu, dan aku adalah raja itu. Sekarang pergilah dan tulislah. Aku akan mengambil fatwa yang kuinginkan, atau aku akan mengambil kekuasaan darimu. Semua ada di tanganmu. Karar sizin. Mufti pun menjawab, kamu tidak perlu fatwa dariku rajaku. Sesuai dengan hukum kuno, keputusan ada di tanganmu. Ferman padişahımızındır. Jadi Mufti sama sekali tidak mau mengeluarkan fatwa itu ya guys. Raja pun menjawab, aku tahu baik tentang hukum kita Effendi. Yang aku tidak tahu adalah warnamu sesungguhnya. Dan aku telah melihatnya hari ini. Setelah mengatakan hal itu, raja pun pergi dari sana. Di Istanbul, Safiyah Sultan menemui Halimah di penjara. Safiyah berkata, seharusnya kami memenjarakanmu setahun yang lalu, sehingga kamu tidak mengacaukan hidup putramu yang lain. Halimah pun berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan jika aku adalah dirimu? Apa yang akan kamu lakukan jika tali mengikat leher putramu? Siz ne yapardınız? Safiyah pun menjawab, kamu berbicara
seakan kamu tidak tahu masa lalu. Ketika salah satu putra kita diberikan tahta, maka 19 orang telah terbunuh. Tabut çıktı bu saraydan. Salah satu dari mereka bahkan masihlah sangat muda. Halime berkata, saat itu kamu tidak punya kekuatan, tapi sekarang kamu lebih perkasa dari segalanya. Sultan aku mohon padamu, kumohon bantulah. Yalvarırım ne olur yardım et. Kemudian Safia melangkah melihat ke sel satunya. Nampak kalau Mustafa yang tertidur di sana. Safia berkata, setiap orang memiliki ketidakberuntungan. Itu ditakdirkan begitu kamu dilahirkan. Apakah kamu tahu ketidakberuntungan yang dimiliki anak kecil ini? Itu adalah dirimu. Setelah mengatakan itu, Safia pun pergi dari sana. Safiye Sultanım! Halime pun berteriak, Safia Sultan, kamu sangat kejam. Tidak ada rasa kasihan di hatimu. Tidak ada cinta. Kamu bisa membodohi semua orang, tapi tidak diriku. Kamu ingin menggunakan putraku untuk menentang raja. Itulah mengapa kamu masih membiarkannya hidup. Bu yüzden yaşasın istiyorsunuz. Safia Sultan sampai di ruangannya dan melihat raja berdiri di ruangannya. Ahmet, Raja nampak membaca sebuah buku dan ia pun membacakannya. Ne evladımdan saltanat. Siapapun yang diberikan tahta harus membantai saudaranya demi ketertiban. Safia berkata, kamu tidak mendapatkan fatwa. Jadi kamu membenarkan dirimu dengan hukum kuno. Raja pun menjawab, Sultan aku, kamu telah mengirimkan penjagamu Nasuaga kepada Syekh al-Islam untuk mendapatkan fatwa yang kamu inginkan. Kamu telah mengabaikan hukum kita. Apalagi ini adalah kemauan dari seorang raja. Kamu pasti tahu hukuman untuk hal itu. Safia pun menjawab, kalau begitu, buatkan satu kuburan untukku di sebelah makam pangeran kita. Daripada aku mendengarkan kata-kata ini dari sebagian jiwaku, aku rela mati. ölüm yedir. Raja pun menjawab, aku hanya ingin tidak melihatmu ada di istana ini lagi, Sultan aku. Kemasi barangmu. Kamu diasingkan ke istana lama. Seraya sürüldünüz. Setelah mengatakan hal itu, raja pun akan pergi dari sana. Namun Safia Sultan berkata, kamu mungkin bisa membungkam kami. Lalu bagaimana dengan suara hati nuranimu? Apakah kamu bisa mendiamkannya juga? Yanındaki iblislerin Jangan tertipu oleh setan yang ada di sisimu. Mereka semua akan meninggalkanmu dan kamu akan sendirian. Hatimu akan berada dalam kegelapan. Kemanapun kamu melihat, kamu akan melihat wajah polos saudaramu. her yerde kardeşinin masum. Hanya ada dua jalan di hadapanmu, Ahmed. Sama seperti dua pintu. Biri merhametin yolu. Pertama, jalan menuju belas kasihan. Dan satu lagi, jalan yang kejam. Kamu akan memutuskan jalan mana yang akan kamu pilih. Tapi jangan lupa, siapapun yang melintasi jalan kekejaman, maka selamanya ia akan menjadi kejam. Yere geçen her daim zalim. Raja pun hanya diam, lalu meninggalkan Safia Sultan. Di dalam sel, Mustafa diberikan makan. Namun Mustafa menolak makanan itu. Ia berkata kalau ia hanya mau ibunya. Mustafa pun memanggil ibunya. Halime Sultan yang mendengar suara Mustafa, ia pun menjawab. Mustafa, Mustafa pun mendengar suara ibunya. Anne neredesin? Ia bertanya pada ibunya, Ibu, di mana kamu? Aku sangat ketakutan. Anne ben çok korkuyorum. Halime pun menjawab, aku di sini putraku. Aku mendengarmu anakku yang berani. Makanlah makananmu, sehingga kamu bisa menjadi kuat. yemeğini ye. Herkes tane izliyor. Mustafa pun menjawab sambil menangis. Aku mau kacang kenari, Ibu. Tapi mereka tidak memberikannya padaku, Ibu. Diyorum anne. Allah vermiyor. Halime pun menahan suara tangisannya. Ağlar! Ia kemudian memerintahkan penjaga untuk memberikan kacang kenari kepada pangeran. Berikan dia kacang kenari. Kestane getirin.
Namun para penjaga hanya diam.